Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga kita bisa dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kajian Ramadan siang ini sedikit berbeda dari kajian Ramadan sebelumnya, karena kajian Ramadan siang ini kita akan membahas ekonomi syariah, ya, tentang ekonomi syariah, karena sudah hadir bersama kita Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Ibu Hajah Lestari Fitriani STME. Nah, jadi siang hari ini beliau akan menyampaikan kajian Ramadan bertema etika bisnis Islam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah ini, dan tidak lupa bagi yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baiklah, kalau begitu kepada Ibu Hajah Lestari Fitriani STME dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bersyukur kita kehadiran Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini. Kita masih dapat dipertemukan di bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, bulan Ramadan. Hari ini kita telah sampai pada 20 Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan ibadah puasa. Salawat beriring salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam rangka bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, marilah kita terus melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki diri kita dengan memperdalam pengetahuan-pengetahuan keislaman. Dalam hal ini, pada kesempatan ini kita akan memperdalam tentang etika bisnis Islam, di mana berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan etika pelaksanaan muamalah, dengan etika bisnis Islam. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis Islam? Mari kita memahaminya. Baik, etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai, baik atau buruk, benar atau salah, halal atau haram, yang berkaitan dengan dunia atau aktivitas bisnis, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau nilai-nilai ajaran Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesamanya.
Islam adalah agama yang diridhai Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Islam adalah agama yang begitu sempurna. Segala sesuatu aktivitas manusia diperhatikan. Bahkan Islam juga mengatur hubungan aktivitas di dunia bisnis. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, berbisnis adalah aktivitas yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Nah, apa saja yang dianjurkan dalam Islam? Yang pertama, ketika kita melakukan aktivitas bisnis, yang pertama adalah niat. Niat yang tulus selama melakukan aktivitas bisnis semata-mata hanyalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap makhluk, jin dan manusia, haruslah tunduk kepada keputusan Allah, haruslah patuh pada apa kehendaknya, dan haruslah menurut pada apa yang telah ditakdirkan atasnya. Allah menciptakan manusia menurut apa yang dikehendakinya, dan Allah memberikan rezeki kepada manusia menurut keputusannya. Tak ada seorang manusia pun yang mampu memberikan manfaat ataupun mudarat kepada dirinya sendiri selain atas izin Allah. Nah, untuk itu mari kita memahami apa saja yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan kegiatan muamalah dalam bisnis Islam. Yang pertama, berbisnis bukan hanyalah sekedar mengejar keuntungan atau profit saja. Tapi juga tetap memperhatikan nilai-nilai moralitas dan berdasarkan prinsip-prinsip nilai-nilai ajaran Islam. Dengan itu kita mengharapkan keridhaan Allah dengan mencari rezeki Allah, sehingga akan menimbulkan sifat qanaah, artinya merasa cukup, sehingga kita tidak mudah tergiur untuk melakukan perbuatan curang, berdusta, menipu, atau menyembunyikan hal-hal yang seharusnya diketahui oleh pembeli. Kemudian yang kedua, bisnis itu adalah antara satu manusia dengan manusia lainnya. Artinya perlu ada pedoman yang mengatur bagaimana aktivitas dilakukan. Yang ketiga, dalam bisnis juga ada persaingan yang ketat. Nah, dalam persaingan inilah tentu harus tetap memperhatikan nilai-nilai moralitas sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah Islam. Nah, yang juga dianjurkan dalam Islam adalah pertanggungjawaban. Ada dua sisi pertanggungjawaban dalam melakukan aktivitas bisnis. Yang pertama sisi vertikal, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati setiap tingkah laku dan perbuatan, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Dan yang kedua dari sisi horizontal, yaitu kepada sesama manusia. Kita harus juga mempertanggungjawabkan dengan menampilkan aktivitas transaksi yang secara terbuka, jujur, dan tidak menyembunyikan hal-hal ataupun menipu. Nah, keridhaan dari rezeki Allah inilah yang nantinya akan mendatangkan keberkahan. Nah, kemudian bagaimana kita ingin melihat perilaku ataupun etika di dalam aktivitas bisnis Islam? Yang pertama, seorang pebisnis muslim itu haruslah jujur. Karena tanpa kejujuran suatu hubungan akan berlangsung lama.
termasuk juga aktivitas dengan aktivitas bisnis. Tanpa kejujuran juga tidak akan bertahan lama. Pada prinsipnya, biarlah untung sedikit namun berkali-kali daripada untung banyak tapi cuma 1 kali atau 2 kali, setelah itu orang tidak akan percaya. Kemudian yang kedua, seorang pebisnis muslim juga haruslah amanah. Islam juga mewajibkan kita untuk mempunyai sikap amanah, karena amanah adalah tanggung jawab yang paling berat di atas dunia ini. Yang ketiga, adil, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kunci keberhasilan adalah keadilan, karena tanpa itu pertanda kehancuran suatu bisnis. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana bentuk-bentuk kecurangan yang bisa kita temui di tengah-tengah aktivitas bisnis. Yang pertama, bentuk kecurangannya dalam bentuk rekayasa. Kita bisa melihat contoh rekayasa dari segi permintaan dan dari segi penawaran. Dari segi permintaan yaitu misalnya rekayasa dalam bentuk dibuat seolah-olah terdapat pembeli dalam jumlah yang banyak sehingga harga jualnya akan naik, atau dibuat tempat usaha tersebut seolah-olah ramai dengan pembeli, padahal itu hanyalah sebuah rekayasa. Yang kedua, dari segi penawaran, yaitu dengan istilah ihtikar atau penimbunan. Nah, penimbunan barang ini adalah ketika pada saat barang tersebut dibutuhkan oleh masyarakat namun ditimbun. Artinya ketika nantinya barang itu sudah langka, sudah sulit dicari di tengah-tengah masyarakat, barulah barang tersebut dijual dengan harga yang tinggi, dengan harga yang mahal. Dalam kondisi wabah saat ini, kondisi pandemi COVID-19 yang kita rasakan saat ini, kita dapat menemui fenomena ini. Contohnya dengan penjualan masker atau hand sanitizer yang susah kita dapati ketika masyarakat sedang sangat membutuhkannya. Karena setelah itu dia dijual dengan harga yang cukup mahal. Nah, ini sama saja artinya dengan mengambil kesempatan di atas penderitaan. Kemudian yang kedua adalah penipuan. Setiap transaksi dalam aktivitas bisnis haruslah dilakukan tanpa adanya paksaan. Artinya suka sama suka, dengan penuh kerelaan. Nah, dan Islam juga melarang orang untuk berbuat curang, menipu atau menyembunyikan cacat atau segala kelemahan suatu produk barang ataupun jasa, itu dilarang dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang menipu maka ia bukanlah dari golonganku. Kemudian yang ketiga adalah ketidakjelasan atau disebut dengan gharar. Nah, jual beli yang gharar adalah termasuk jual beli yang menipu, baik dari segi kuantitas, kualitas, harga maupun waktu penyerahan. Mungkin itu sedikit pemahaman tentang dalam bisnis Islam. Oke. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita Ibu Haja Lestari Fitriani STME atas kajian Ramadannya mengenai etika bisnis Islam. Nah, sebenarnya agak aneh nih ya manggil ibu gitu, karena biasanya kami ada sapaan hangat gitu ya, Umi kalau manggilnya di kampus. Baiklah, ini nih ada masuk pertanyaan ini tentang tema kita hari ini ya. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana dengan para pedagang di pasar yang meletakkan harga barang yang berbeda-beda? Oke, jadi ini ada 2 pertanyaan ini, cuman kita sampaikan satu aja dulu ya Mi, kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Oke Mi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan yang cukup bagus.
kalau kita ingin melihat bagaimana kenapa para pedagang di pasar menggunakan harga yang berbeda-beda, sementara barang yang dijual juga sama gitu. Nah, sekarang mari kita melihat apa sih pasar gitu ya. Nah, pasar itu adalah suatu mekanisme di mana terjadi pertemuan antara penjual atau disebut dengan produsen dan pembeli atau konsumen. Dari sudut pandang penjual atau produsen adalah pasar itu adalah tempat untuk menawarkan barang dan jasa, sementara dari sudut pandang pembeli atau konsumen, pasar adalah tempat untuk memenuhi kebutuhannya, mendapatkan barang-barang dan jasa. Nah, kalau kita lihat pasar yang ideal dari struktur pasar yang ideal adalah pasar yang kompetisi, terjadi kompetisi di sana. Artinya disebut juga dengan pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini ciri-cirinya adalah terdapat banyak penjual dan terdapat banyak pembeli. Kemudian barang yang dijual itu homogen, artinya sama. Bisa saja barang di satu kedai itu tuh ada juga dijual di kedai yang lain. Kemudian pembeli dan penjual bebas untuk keluar masuk. Tes, coba pakai ini aja Mi lanjutnya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, pembeli dan penjual bebas untuk keluar masuk. Kemudian harga bebas sesuai dengan permintaan dan penawaran. Dan konsumen juga berhak untuk melihat kondisi di pasar. Nah, jadi sebenarnya pembeli tinggal memilih saja. Nah, barang setelah dijual, kalau seandainya dia ingin mendapatkan kualitas yang baik, maka dia bisa saja membayar dengan harga yang lebih mahal gitu. Dia tinggal memilih. Tapi mungkin dengan kemampuan yang terbatas, dia ingin harga yang terjangkau saja, mungkin barangnya kualitasnya tidak terlalu baik gitu, seperti barang di kedai yang lain gitu. Nah, para pedagang bebas untuk menentukan harga. Nah, pembeli juga bebas untuk menentukan di mana dia mau membeli gitu. Nah, kalau dia mendapatkan yang lebih baik, umpamanya dia pengen beli bawang yang lebih bagus, ternyata di sana tentu harganya lebih mahal. Nah, kalau barang yang agak kurang bagus mungkin bisa dijual dengan harga yang lebih murah gitu. Nah, kalau kita juga melihat ini, belajar tentang pasar ya Mbak Yayo ya. Nah, kalau kita lihat struktur pasar ini, itu tadi pasar persaingan sempurna, di mana pasar yang ideal. Sebenarnya dalam studi ekonomi syariah, pasar juga ada disebut juga dengan pasar monopoli. Artinya terdapat satu harga, mau tidak mau kita harus membayar dengan harga yang sudah ditetapkan. Contohnya perusahaan listrik negara, perusahaan PDAM air minum, kemudian perusahaan kereta api. Ada juga yang namanya pasar oligopoli, di mana terdapat beberapa produsen atau penjual. Nah, yang ada juga yang disebut dengan kartel, artinya beberapa produsen tadi ini juga bisa bersatu membentuk menjadi pasar monopoli gitu. Nah, tapi pasar yang ideal itu adalah memang pasar persaingan sempurna gitu. Makasih. Baiklah, terima kasih kepada Umi. Jadi pasar yang ada di masyarakat ini pasar persaingan sempurna ya Mi. Berarti wajar saja harganya berbeda karena tergantung kualitasnya. Jika kita ingin kualitas yang baik, tentu harganya mungkin jauh lebih mahal. Dengan memperhatikan mungkin bahan-bahan yang digunakan, sehingga barang tersebut bisa menjadi barang yang berkualitas, seperti itu ya kan Mi. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih Mi. Dalam kondisi wabah saat ini, ada juga kita dapatkan orang menjual kebutuhan sehari-hari berupa tanaman obat, misalnya jahe merah, dengan harga yang mahal. Ya, jadi banyak orang yang memanfaatkan momentum virus COVID ini ya Mi. Mereka menjual seperti tanaman obat yang jelas untuk meningkatkan imunitas ini dengan harga yang mahal. Nah, jadi bagaimana tuh Mi menurut Umi dalam pandangan etika bisnis Islam ya Mi? Oke, kepada Umi dipersilahkan. Baik, terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Kita karena memang kondisi kita saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19, mungkin kita sering menemui fenomena itu ya di pasar.
Nah, ketika masyarakat sedang membutuhkan tanaman obat, contohnya mungkin jahe merah ataupun jeruk kasturi barangkali ya, yang bisa dijadikan minuman untuk menambah stamina atau ke imunitas tubuh. Dan di saat itulah penjual memanfaatkan kondisi ini untuk memaksa pembeli untuk membeli dengan harga yang cukup tinggi. Sebenarnya ini juga sebenarnya tidak boleh gitu ya, memanfaatkan kondisi yang ada, memanfaatkan keadaan ketika masyarakat sedang sangat membutuhkan itu. Karena sabda Rasulullah adalah Allah merahmati orang yang bijaksana dalam menjual, bijaksana dalam membeli, dan bijaksana dalam membayar. Nah, jadi kita tahu ketika bijaksana dalam menjual, ya jualah dengan harga-harga yang sepantasnya, harga-harga yang wajar, jangan pula harga-harga yang mencekik gitu kan. Kemudian yang kedua, mungkin bijaksana dalam membeli, belilah barang itu dengan harga yang, kalau kita bukan tak boleh menawar, boleh menawar, tapi tawarlah dengan sekedarnya saja. Kalau seandainya sang penjual memang udah tak mau lagi, ya sudah dibeli saja barangnya gitu. Dan kemudian yang ketiga itu bijaksana dalam membayar, mungkin ya kalau seandainya sisanya susah pula dicari kembaliannya, ya sudahlah sedekahkan saja kepada ini. Karena sebenarnya lebih baik kita lebih membayar, apalagi kalau seandainya yang punya usaha itu teman sendiri ya. Karena kadang orang kan kalau punya teman yang punya usaha, kalau bisa biar lebih murah gitu ya. Padahal seharusnya kita kalau kita merasa berkawan, kita harusnya membayar lebih dengan kawan kita itu, supaya usahanya itu naik gitu, supaya usahanya maju gitu. Itu namanya baru kawan gitu. Semakin banyak punya kawannya seperti itu kan semakin baik gitu. Jadi terima kasih, itu mungkin bisa jawaban yang bisa Umi berikan. Baiklah, terima kasih banyak. Mungkin pertanyaan tadi juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat ya, apalagi di saat-saat pandemik virus seperti ini. Nah, jadi alangkah baiknya kita membantu sesama kaum muslimin dan masyarakat juga, di mana ya kalau misalnya dengan kondisi seperti ini kan banyak juga orang-orang yang jadi susah ya, entah mungkin karena kehilangan pekerjaan ya kan, dan kondisi lainnya. Seharusnya kita membantu, janganlah sampai harganya itu melambung tinggi jauh sampai susah untuk dijangkau oleh masyarakat. Oke. Nah, jadi apa ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, mari kita untuk menutup kajian Ramadan ini, mungkin kami minta kepada Umi untuk memberikan kesimpulannya atas apa yang disampaikan tadi, atau mungkin Umi ada masukan dan pesan-pesan lainnya untuk kajian Ramadan ini. Baiklah, kepada Umi dipersilahkan. Mungkin itu sedikit pemahaman yang bisa saya berikan mengenai etika bisnis Islam, sehingga paling tidak mudah-mudahan bisa bermanfaat ketika kita melakukan aktivitas bisnis. Ketika kita jadi pebisnis, jadilah pebisnis yang jujur. Ketika melakukan bisnis, jadilah pebisnis yang adil, jadilah pebisnis yang amanah gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap stay at home, stay at IAITF fanpage, ikuti IAITF mengaji setiap hari habis setelah ba'da zuhur. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jangan lupa untuk men-share video live streaming ini di sosial media Facebook ya, di profil kita masing-masing. Nah, tetap saksikan kajian Ramadan ini besok ba'da zuhur dengan narasumber dan tema-tema yang berbeda lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.